Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Kartini Jufri. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran. Pertama, apa itu tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dengan kata lain, tujuan pembelajaran merupakan arah yang hendak dituju dari rangkaian aktivitas pembelajaran. Maka, tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk perilaku kompetisi spesifik, aktual, dan terukur. Tujuan pembelajaran mengacu pada kompetensi dasar yang hendak harus dicapai dalam pembelajaran. Di samping itu, tujuan pembelajaran dijadikan acuan dalam pemilihan jenis materi, strategi, metode, dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Mengklasifikasikan terhadap tujuan pembelajaran yang paling umum menjadi 3 ranah, yaitu afektif. Ranah afektif merupakan ranah yang berkaitan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral, dan sebagainya. Di dalamnya mencakup penerimaan, sambutan, penilaian, pengorganisasian, dan karakterisasi. Yang kedua, ranah kognitif, yang merupakan berkaitan aspek-aspek intelektual atau berpikir maupun nalar. Di dalamnya mencakup pengetahuan, pemahaman, penerapan, penguraian, pemadukan, dan penilaian. Lalu yang ketiga, ranah psikomotor, yang merupakan berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem syaraf dan otot, dan fungsi psikis. Ranah ini terdiri dari kesiapan peniruan, membiasakan, dan menyesuaikan. Kemudian kita lanjut ke bagian merumuskan tujuan pembelajaran menggunakan formula ABCD. Tujuan pembelajaran dapat dirumuskan dengan menggunakan formula ABCD, yang diantaranya A. Audience, yaitu subjek atau peserta didik. B. Behavior, atau tingkah laku yang dapat diukur seperti melakukan, mempraktekkan, menganalisis, dan sebagainya. C. Condition adalah kemampuan yang diamati atau keterampilan yang akan diamati. Lalu D. Degree, yaitu standar kemampuan yang dapat dinilai. Di sini kita akan membahas formula ABCD. Untuk A atau audience. Audience berarti pendengar. Dalam konteks pembelajaran yang dimaksud audience adalah siswa. Audience merupakan subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Maka dalam tujuan pembelajaran harus menempatkan siswa sebagai subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, B. Behavior. Behavior adalah tingkah laku atau aktivitas suatu proses. Dalam konteks pembelajaran, behavior nampak pada aktivitas siswa dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, pembelajaran tanpa adanya tingkah laku atau aktivitas dari siswa tidak mungkin dilakukan.
Dalam perumusan tujuan pembelajaran gambaran behavior, aktivitas siswa ditulis menggunakan kata kerja operasional. Lalu yang ketiga, condition. Condition atau kondisi diartikan sebagai suatu keadaan dalam konteks pembelajaran. Condition adalah keadaan siswa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Lalu yang keempat, degree, yaitu standar kemampuan. Dalam konteks ini, degree berarti suatu perbandingan. Hal ini dimaksudkan untuk membandingkan kondisi sebelum dan setelah belajar. Degree juga merupakan tingkat penampilan yang dapat dilakukan oleh siswa setelah melalui suatu rangkaian proses pembelajaran. Kemudian kita masuk ke bagian contoh dari tujuan pembelajaran. Misalnya saya menggunakan kalimat dengan mengamati contoh, siswa dapat membaca tes deskriptif tentang benda hidup dan tak hidup dengan lancar. Kemudian kita mengikuti formula ABCD tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalimat pertama, dengan mengamati contoh itu condition. Mengapa dalam kalimat itu saya menyebutkan condition? Karena kondisi yang sedang terjadi yaitu dia mengamati contoh. Jadi dia mengamati itu menggunakan kata kerja yang dimaksud adalah aktivitas yang harus dilakukan siswa agar tercapai suatu perubahan perilaku yang diharapkan. Makanya kalimat dengan mengamati contoh itu condition. Lalu kalimat siswa itu audience. Mengapa? Karena audiens itu berarti pendengar. Dalam konteks pembelajaran yang dimaksud audiens adalah siswa. Makanya kalimat siswa ini sudah pasti audiens. Lalu ketiga itu kalimat dapat membaca tes deskriptif tentang benda. Itu behavior. Kenapa? Karena tingkah laku dalam kalimat tersebut sudah menunjukkan bahwa dapat membaca tes deskriptif tentang benda, sehingga disebut dengan behavior. Karena behavior itu nampak pada aktivitas siswa dalam pembelajaran. Jadi dia sedang membaca tes deskriptif tentang benda. Itu merupakan sebuah perilaku atau tingkah laku yang dilakukan. Makanya disebut dengan behavior. Lalu yang keempat, hidup dan tak hidup dengan lancar. Merupakan itu disebut dengan degree. Mengapa? Karena degree itu berarti suatu perbandingan. Hal ini dimasukkan untuk membandingkan kondisi sebelum dan setelah belajar. Jadi setelah dari kata sebelumnya, yaitu dapat membaca tes deskriptif tentang benda, lalu dilanjutkan dengan hidup dan tak hidup dengan lancar, itu disebut dengan degree. Karena dia dimaksudkan untuk membandingkan kondisi sebelum dan setelah belajar. Baik, itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian video ini. Mohon maaf juga. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.